Oke, saya mulai aja perkuliahan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mahasiswa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam mata kuliah Hukum Diplomatik untuk kelas 2019A dan juga kelas 2019B. Di kesempatan kali ini kita berjumpa lagi melalui media Zoom Cloud Meeting, di mana kita sekarang sudah berada di minggu yang ke-6. Artinya sebentar lagi tinggal 2 kali tatap muka. Sekarang dan minggu depan kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Sebagaimana yang telah saya sampaikan di minggu kemarin juga, ujian tengah semester tidak akan jauh dari tugas artikel yang telah teman-teman buat ya. Dan terakhir pengumpulan adalah hari ini jam 1 siang. Jadi sangat disayangkan sekali bagi teman-teman yang belum mengumpulkan tugas artikel karena ini juga akan berkaitan dengan UTS nanti. Ya, itu reminder dari saya. Nah, untuk materi kita kali ini yang akan kita bahas adalah bentuk-bentuk diplomatik dan juga fungsi dari hubungan diplomatik. Kalau kita berbicara masalah bentuk-bentuk diplomatik, nanti kita akan juga berhubungan dengan sebuah negara, ya. Pastinya sebuah negara yang dikatakan di sini adalah subjek hukum, di mana subjek hukum utama dalam hukum internasional. Negara sebagai subjek hukum internasional yang utama, selain subjek hukum internasional yang lainnya, seperti person. Ya, di mana negara-negara ini tidak hanya sekedar sebuah negara, tapi adalah negara yang berdaulat. Nah, negara yang berdaulat ini dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional. Tapi tidak hanya cukup sampai di situ ya, rekan mahasiswa, karena di sini ketika suatu negara itu telah diakui statusnya, ya, diakui statusnya sebagai subjek hukum internasional, maka di sini letak pointernya. Di mana pointer ini adalah dikatakan telah memiliki kepribadian ataupun personalitas internasional. Nah, kepribadian ataupun personalitas internasional suatu negara yang katanya ini dikatakan sebagai subjek hukum internasional, di mana negara ini sudah pasti berdaulat ketika dia sudah memiliki ataupun mengantongi sebagai negara yang memiliki kepribadian ataupun personalitas internasional, artinya dia sudah dikatakan sebagai negara berdaulat. Di mana negara yang seperti ini, negara yang memiliki personalitas internasional yang penuh seperti ini, karena ada negara yang memiliki personalitas sebagian. Ya, ada negara yang juga memiliki personalitas internasional penuh. Nah, di mana negara-negara yang memiliki personalitas internasional penuh ini merupakan negara yang dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan internasionalnya secara utuh, ya, secara utuh dan juga eksklusif. Artinya, hanya negara-negara yang memiliki kekuatan tertentu ataupun negara-negara yang memang berdaulat dan telah diakui oleh negara-negara yang lainnya, baik secara de facto maupun de jure, bahwa negara-negara ini telah memiliki personalitas internasional itu secara eksklusif dan juga secara utuh. Utuh ataupun penuh di sini yang dimaksud adalah mencakup keseluruhannya, baik itu hak dan juga wewenangnya. Sedangkan eksklusif, maksud ataupun makna di sini adalah bahwa negara tersebut ini melaksanakan hak dan juga wewenang itu. Kalau kita juga berbicara hak, pastinya di sini juga ada ya yang raise hand siapa? Barusan ada yang raise hand ya? Nggak ada ya, saya lanjut aja. Jadi untuk negara-negara Oke, jadi untuk negara-negara berdaulat yang telah memiliki personalitas ataupun kepribadian internasional secara penuh dan memiliki keutuhan dan juga eksklusif, sifatnya eksklusif, artinya di sini sudah mencakup baik itu hak dan juga wewenang. Dan eksklusif, dia itu dapat melaksanakan hak dan kewenangnya itu. Hak, kewajiban, dan juga wewenangnya itu. Sama aja seperti ini kalau saya katakan seperti subjek hukum orang. Ya, subjek hukum orang ketika anak kecil, anak yang masih belum cakap hukum, belum sampai usia cakap, dia tetap dikatakan sebagai subjek hukum. Tapi subjek hukum yang masih belum memenuhi kecakapan. Artinya dia masih belum mempunyai wewenang terhadap haknya. Ini sama statusnya seperti subjek hukum manusia itu tadi. Ya, negara sebagai subjek hukum juga di dalam ranah hukum internasional ini, dia itu akan dikatakan cakap, dia itu
akan dikatakan cakap ketika dia itu telah memiliki personalitas internasional secara penuh dan juga eksklusif. Ini baru bisa melakukan ataupun melaksanakan hubungan-hubungan internasional, perjanjian, traktat, dan lain sebagainya, dan ini memiliki konsekuensi hukum ketika dia telah memiliki personalitas internasionalnya itu secara penuh dan juga eksklusif. Kalau kita berbicara masalah hak tadi ya, hak dan juga wewenang dari sebuah negara berdaulat yang telah memiliki personalitas internasional, kepribadian internasional. Di sini ada dua hak ya. Kalau di dalam hukum internasional ini dikenal dengan hak legasi, dan hak legasi ini juga dibagi lagi menjadi dua. Hak legasi aktif dan juga hak legasi pasif, di mana hak legasi ini adalah hak suatu negara untuk mengadakan hubungan diplomatik. Ya, yang seperti saya katakan tadi, saya contohkan tadi, saya simulasikan bahwa ini sama halnya dengan manusia. Ketika manusia itu masih belum berusia cakap menurut undang-undang, maka dia tidak bisa melaksanakan apa yang menjadi haknya. Ya, contohnya seperti anak kecil, dia sebagai ahli waris dari orang tuanya misalnya, tapi dia masih punya wali dan dia itu masih belum bisa untuk melakukan sebuah perjanjian dengan orang lain karena dia masih belum cakap hukum. Itulah yang dikatakan sebagai hak legasi dalam perspektif hukum internasional ketika suatu negara menjadi subjek hukumnya. Di dalam hak legasi ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu hak legasi aktif ataupun atap akreditan, yang mana hak legasi aktif ini adalah hak negara untuk dapat mengirimkan wakil-wakilnya terhadap negara-negara yang lain. Nah, sedangkan legasi pasif, ini kebalikannya, adalah hak negara untuk menerima wakil-wakil yang telah dikirimkan ke negara mereka. Jadi, hak legasi ini tetap adalah sebuah hak, ya. Artinya, hak ini bisa dipakai atau tidak. Ya, hak ini bisa dipakai atau tidak tergantung yang mempunyai hak itu. Misalnya Indonesia mempunyai hak legasi aktif ketika di Indonesia tidak ingin mengirimkan perwakilannya ke Korea, maka itu sah-sah saja, tidak ada yang bermasalah. Makanya di sini ini merupakan sebuah hak. Jadi hak itu tidak wajib untuk dilaksanakan. Ya, beda halnya dengan kewajiban. Kalau kewajiban harus kita laksanakan dan memang harus kita jalankan. Kalau hak ini itu tergantung personalitasnya, makanya dikatakan sebagai identik juga dengan sifatnya yang memiliki personalitas internasional itu tadi, kepribadian internasional. Jadi berdasarkan pasal 2 Konvensi Wina 1961, maka terjalinnya hubungan diplomatik antara negara yang dilakukan ini harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Harus berdasarkan persetujuan kedua negara yang memang benar-benar ingin mengirimkan perwakilan diplomatiknya, dan negara yang menjadi tujuan itu juga harus bisa menerima perwakilan diplomatik dari Indonesia. Nah, kalau salah satu pihak itu tidak menghendaki, maka itu tidak akan terjadi, tidak akan terjadi. Nah, di sini kita akan lanjut ke bentuk-bentuk hubungan diplomatik, di mana hubungan diplomatik ini adalah untuk mengadakan hubungan antara dua negara dengan mendirikan misi diplomatik tetap atau embassage atau legation. Jadi untuk mendirikan misi diplomatik itu adalah mendirikan selain bangunan, dia itu harus mendirikan sebuah misi-misi tertentu. Sebentar lagi kita akan membahasnya lebih jauh. Kita sebagai negara yang memiliki sebuah the sending state dan juga the receiving state. Jadi artinya Indonesia juga dianggap sebagai negara yang bisa mengirim dan juga negara yang dapat menerima perwakilan diplomatik dari luar itu. Jadi berdasarkan pasal 7 Konvensi Wina 1961 bahwa personal dari diplomatik itu, dari suatu perwakilan diplomatik itu adalah anggota-anggota staf diplomatik, di mana ini dipimpin oleh seorang kepala misi diplomatik. Nanti saya akan tampilkan juga bagannya biar teman-teman tidak kebingungan. Sebenarnya struktural di dalam diplomatik itu seperti apa. Jadi berdasarkan pasal 7 Konvensi Wina 1961 ini disebut sebagai chef de mission atau chef de poste.
Jadi anggota-anggota staf perwakilan ini juga terdiri atas tenaga-tenaga ahli. Jadi tidak hanya perwakilan ataupun agen diplomatik itu yang berada di negara itu. Karena ini selain dikirimkan ya berdasarkan surat ataupun agreement itu, mereka juga diberikan bangunan ya, bangunan itu misalnya kedutaan besar RI di Korea ataupun kedutaan besar RI di Jepang dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah bangunan yang nanti di dalamnya itu tidak hanya berupa agen diplomatik yang berisi ketua ataupun kepala misi itu. Jadi masih ada beberapa staf-staf diplomatik yang lainnya. Nah, ini biasanya terdiri atas tenaga-tenaga ahli yang juga berfungsi sebagai atasan militer, atasan kebudayaan, atasan perdagangan, dan lain sebagainya. Nah, ini bagian yang saya maksud. Jadi di sini anggota misi, ya, ini anggota misi terbagi menjadi dua, terdiri dari kepala misi dan juga anggota staf misi. Di mana anggota staf misi ini terbagi lagi menjadi tiga. Ada anggota staf misi diplomatik, ada anggota staf administrasi dan teknik, ada anggota staf pelayanan misi, di mana ini berdasarkan pasal 1 Konvensi Wina 1961, ini juga sudah sangat pakem, artinya di dalam sebuah kedutaan besar ya di Indonesia ataupun di negara-negara yang lain, ini pasti ada kepala misinya sebagai agen diplomatik, ada anggota staf misinya. Nah, tapi agen diplomatik ini selain berisi kepala misi, ini juga berisi suatu anggota staf misi diplomatik yang memiliki tingkatan diplomatik. Jadi anggota-anggota staf misi yang mempunyai tingkatan diplomatik itu dapat menjadi seorang agen diplomatik, manakala dia itu telah memiliki kepangkatan. Ya, memiliki kepangkatan diplomatik. Artinya meskipun dia itu tarafnya bukan kepala misi, dia bisa bertugas menjadi agen diplomatik juga ketika dia itu memiliki kepangkatan diplomatik. Karena dia itu posisinya ada pada anggota staf misi, ya. Nah, selanjutnya bagaimana sih Bu caranya untuk melakukan hubungan diplomatik ya? Ini ada di pasal 2 Konvensi Wina 1961. Setelah tadi kita sudah tahu struktural di diplomatik seperti apa, sekarang kita akan mengetahui juga cara-cara untuk melakukan ataupun menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara yang kita tuju. Nah, pembukaan hubungan diplomatik antara negara-negara dan juga pengadaan misi diplomatik ini harus tetap dilakukan melalui persetujuan timbal balik. Nah, ini kembali lagi terhadap hak legasi tadi, hak legasi pasif maupun hak legasi aktif. Nah, seperti yang saya katakan, hak itu bisa digunakan atau bisa tidak digunakan. Nah, ini sudah ada pada step selanjutnya. Ini ketika sama-sama sudah menyetujui bahwa ini telah didirikan sebuah misi diplomatik berupa bangunan kedutaan besar di sebuah negara, maka ini rules-nya ataupun alurnya yang pertama adalah membuat perjanjian pembukaan hubungan diplomatik. Nah, setelah melakukan perjanjian, barulah mendeklarasikan. Ya, jadi para agen diplomatik yang telah berada di kedutaan besar negara tersebut itu melakukan sebuah perjanjian pembukaan terlebih dahulu. Setelah sama-sama melakukan sebuah perjanjian, sepakat, menyetujui tentang isi, kemudian mereka sama-sama mendeklarasikan. Nah, mendeklarasikan ini adalah perwujudan persetujuan dan ini merupakan publikasi atas apa yang telah mereka perjanjikan bersama. Artinya, kedua negara sudah sama-sama mengetahui bahwa mereka sama-sama mendeklarasikan setuju dengan apa yang mereka perjanjikan itu. Setelah itu ya, setelah mendeklarasikan, tahap selanjutnya adalah sepakat untuk membuka hubungan diplomatik. Nah, ini baru tahap pembahasan nanti, tahap pembahasan misalnya hubungan diplomatik di bidang militernya, hubungan diplomatik di bidang pertahanan dan keamanannya, di bidang perekonomian nasionalnya, hubungan diplomatik di bidang kesehatannya, di bidang nuklir, dan lain sebagainya. Itu masih banyak lagi untuk membuka hubungan-hubungan diplomatik di berbagai bidang. Nah, setelah itu, setelah sepakat untuk membuka hubungan diplomatik, barulah ini adanya pengangkatan. Setelah pengangkatan, ini kan biasanya ya agen diplomatik itu kan tidak hanya ada satu, ada bidang-bidangnya. Jadi ada beberapa bidang. Jadi saya katakan tadi, agen diplomatik itu tidak hanya cukup kepala
antara kepala misi, ya. Artinya itu juga terdiri dari suatu anggota staf diplomatik, staf misi diplomatik yang memiliki kepangkatan diplomatik. Nah, setelah itu barulah penerimaan kepala misi diplomatik. Nah, setelah menerima kepala misi diplomatik untuk melaksanakan tugasnya, setelah diplomat tersebut tiba pada pos-pos yang telah ditetapkan dan telah disepakati bersama, baru negara penerima kepala misi ini akan menghubungi Menteri Luar Negeri untuk memohon audiensi, untuk melakukan audiensi dengan kepala negara dengan untuk menyerahkan surat kepercayaan atau agreement atau letter of credence ini. Nah, tahap berikutnya setelah mendapatkan letter of credence itu, tahap selanjutnya adalah biasanya ya kepala misi diplomatik ini mengadakan kunjungan, ya, mengadakan kunjungan dan membicarakan terkait hal-hal ataupun misi-misi diplomatik dengan Menteri Luar Negeri, dengan pimpinan-pimpinan ataupun pejabat yang memiliki pengaruh dalam hal pemerintahan, dan juga sejawat yang lainnya yang berada di korps diplomatik yang biasanya masing-masing ini akan membalas kunjungan tersebut pada waktu yang akan datang. Nah, di beberapa momen yang lalu juga Indonesia berkunjung ke beberapa negara, ya, misalnya di negara-negara Asia, di negara-negara Eropa. Nah, itu biasanya nanti akan mendapatkan kunjungan balasan. Nah, setelah itu barulah kepala misi diplomatik ini akan melaksanakan tugas-tugas diplomatnya secara utuh. Nah, di sini dalam hubungan diplomatik ini ada tingkatannya. Setelah tadi teman-teman mengetahui ya bahwa struktural di dalam diplomatik itu tidak hanya kepala misi, di sana juga ada staf misi diplomatik, maka di sini juga ada tingkatannya, ada jabatannya kalau saya katakan. Jadi chef de mission atau chef de post, ada pos-posnya, ada urutannya. Yang pertama ini ada ambassadors, nuntian, yang kedua ada invoice, minister, dan juga internuncius, dan yang ketiga ada charges de affairs. Jadi di ambassador ini yang diakreditasikan kepada kepala negara atau kepala misi lain yang sederajat. Jadi kepala negara yang memiliki kewenangan untuk ini, untuk mengutus ataupun memberikan perintah kepada agen diplomatik itu. Nah, selanjutnya, yang kedua di sini ada invoice, minister, dan juga internuncian, di mana yang diakreditasikan di sini adalah kepala negara juga. Dan yang ketiga, yang diakreditasikan ini adalah kepada Menteri Luar Negeri, beda dengan ambasador dan invoice tadi. Jadi, untuk pengangkatan dan penempatan seorang kepala misi diplomatik ini memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari negara-negara penerima, nanti itu dikatakan sebagai sebuah agreement. Setelah kepala misi diplomatik itu mengantongi sebuah letter of credence, maka di sini selanjutnya adalah menyerahkan letter of credence itu untuk dapat diterima dalam sebuah ataupun dalam bentuk agreement. Jadi hak untuk menyetujui ataupun menolak kembali lagi kepada hak legasi yang tadi ini sepenuhnya merupakan hak negara penerima. Negara penerima ini mau tidak untuk menerima perwakilan diplomatik tersebut. Untuk presidensial atau letter de credence ataupun surat perintah dari kepala negara yang dibawa oleh para perwakilan diplomatik ini ataupun agen diplomatik ini bagi seorang kepala misi ya, ini harus telah disetujui oleh negara penerima. Jadi sebelum melaksanakan fungsi-fungsinya, nanti juga akan jelaskan fungsi-fungsi dari hubungan diplomatik itu. Nah, fungsi-fungsi ini harus menyerahkan suratnya, yaitu seperti yang tadi saya jelaskan juga, ada letters de credence atau presidensial. Jadi penyerahan surat-surat kepercayaan ini harus dilakukan sesuai dengan tingkatan kepala misi. Ya, untuk kepala misi pada tingkat pertama, itu di sana ada ambasador, maka ini diakreditasikan kepada kepala negara. Jadi diserahkan kepada kepala negara penerima. Artinya surat-surat kepercayaan ini ditandatangani oleh kepala negara dari negara penerima. Artinya negara penerima menerima presidensial ini dan ditandatangani sebagai tanda penerimaan dari agen ataupun kepala misi yang telah dikirimkan oleh negara pengirimnya. Nah, selanjutnya untuk charger de affairs adalah diakreditasikan kepada Menteri Luar Negeri.
Ya, artinya surat-suratnya itu diserahkan kepada Menteri Luar Negeri dan juga ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri untuk mendapatkan persetujuan apakah perwakilan diplomatik itu diberikan izin ataupun tidak. Nah, kepercayaan kepala misi dalam tingkatan yang ketiga itu charger the affairs, di mana ini oleh Menteri Luar Negeri dari negara pengirim, kemudian diserahkan kepada Menteri Luar Negeri negara penerima. Jadi yang memberikan tugas ini untuk tingkatan yang ketiga, charger the affairs ini adalah Menteri Luar Negeri. Nah, penyerahannya juga kepada Menteri Luar Negeri, persetujuannya juga Menteri Luar Negeri. Itu bedanya dengan tingkatan yang pertama, dengan tingkatan yang kedua, dan juga tingkatan yang ketiga. Saya jelaskan juga, di sini ada bentuk-bentuk dari diplomatik. Di sini ada 3, ada akreditasi rangkap, ada juga akreditasi tidak rangkap, ada juga akreditasi yang ad hoc. Ya, saya mulai dari akreditasi rangkap terlebih dahulu, dan ini sifatnya adalah tetap. Artinya ini bersifat sebagai hubungan diplomatik yang tetap. Yang dimaksud dengan akreditasi rangkap, oke, suaranya Agung. Oke, saya lanjut. Jadi akreditasi rangkap ini yang seperti apa sih? Akreditasi rangkap ini apabila suatu negara pengirim ini menempatkan ataupun memberi tugas ataupun menugaskan seorang perwakilan diplomatiknya itu untuk lebih dari satu negara penerima. Nah, hal ini diatur di dalam pasal 5 Konvensi Wina 1961. Contohnya, setelah berakhirnya Perang Dunia II, Cina pernah menempatkan seorang wakilnya untuk Jerman, Rusia, Inggris, Prancis, dan Italia. Nah, demikian pula dengan Costa Rica, juga pernah menempatkan perwakilannya untuk Jerman, Belgia, Spanyol, dan Prancis. Jadi untuk akreditasi rangkap ini lebih dari satu tempat ataupun lebih dari satu negara tujuan seorang perwakilan diplomatik itu dikirim. Nah, akreditasi yang selanjutnya adalah akreditasi bersama, dan ini sifatnya adalah khusus. Akreditasi bersama yang memiliki sifat kekhususan ini terjadi apabila beberapa negara ini menempatkan orang yang sama, ya beda ya kalau yang tadi. Kalau yang tadi itu tempatnya yang banyak, kalau ini orang yang satu di beberapa negara. Jadi orang yang sama sebagai kepala perwakilan ataupun kepala misi ini ditempatkan di negara yang lain. Artinya misalnya di sini siapa ya? Misalnya di sini Mbak Arvia Febrianti sebagai perwakilan diplomatik Indonesia terhadap negara tujuan di Belanda, di Cina, Jepang, dan juga Korea Selatan misalnya. Nah, ini adalah bentuk akreditasi bersama. Artinya untuk satu orang itu ditempatkan terhadap di sejumlah negara, lebih dari satu negara. Dan ini diatur di dalam pasal 6 Konvensi Wina 1961. Demikian pula pasal 5 ayat 2 Konvensi Havana 1928 yang menyatakan juga bahwa beberapa negara ini dapat diwakili oleh seorang diplomat di satu negara. Jadi ada sebagian negara yang hanya mengirimkan satu orang diplomat untuk beberapa negara. Dan itu mengemban misi yang memang cukup berat dan cukup besar tanggung jawabnya dibandingkan dengan akreditasi yang tadi ataupun akreditasi rangkap itu tadi. Nah, kita lanjut lagi ke akreditasi ataupun diplomasi ad hoc, dan ini bersifat sementara. Seperti istilahnya ya, ad hoc adalah sementara. Jadi diplomasi ad hoc ini sering juga disebut sebagai diplomasi khusus. Ya, diplomasi khusus maksudnya berbeda dengan yang tadi. Diplomasi akreditasi bersama yang memiliki hubungan khusus, bersifat sebagai hubungan khusus diplomatik secara khusus, berbeda dengan hal ini. Maksudnya ini ada misi-misi tertentu yang memang dibuat oleh negara-negara yang mengirimkan
perwakilan diplomatiknya terhadap negara yang lain, yang misi-misi khusus ini berdasarkan pasal 2 Konvensi Misi-misi Khusus 1969, yaitu New York Convention on Special Missions 1969, yang menyatakan bahwa suatu negara itu dapat mengirim satu misi khusus ke negara yang lain atas persetujuan sebelumnya dari negara yang lain itu. Nah, di mana persetujuan itu diberikan melalui saluran diplomatik maupun cara-cara lain yang disepakati bersama. Jadi, untuk diplomasi ad hoc ini artinya bukan sebuah orangnya ya, tapi misinya, tapi kata kerjanya. Artinya di sini objeknya. Jadi ada objek-objek tertentu yang memang dimisikan secara khusus melalui saluran-saluran diplomatik itu, tapi tetap orangnya adalah orang sebagaimana misalnya kepala misinya, tetap itu. Dan dia itu mengemban tugas selain tugas utamanya, dan dia juga mengemban tugas misi khusus berdasarkan pasal 2 Konvensi Misi-misi Khusus di New York Convention on Special Mission ini. Nah, diplomasi ad hoc ini berdasarkan pasal 1 huruf A, bahwa suatu misi sementara ataupun misi khusus ini mempunyai sifat representatif negara yang dikirim oleh suatu negara ke negara yang lain ataupun negara yang menerimanya itu dengan persetujuan negara yang terakhir ini untuk membicarakan soal-soal tertentu, untuk melakukan tugas-tugas tertentu juga. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ini adalah misi-misi khusus ya, artinya di luar tugas-tugas umum seorang diplomat. Jadi diplomasi ad hoc ini dapat dilakukan jika kedua negara telah mempunyai hubungan diplomatik yang tetap maupun keduanya itu memiliki hubungan diplomatik yang bersama ya. Hal ini diserahkan sepenuhnya kepada negara-negara yang bersangkutan, di mana berdasarkan pasal 7 tadi Konvensi Wina bahwa ini berdasarkan hak legasinya itu ya, ataupun hak-hak yang lain yang memang dimiliki oleh kedua belah negara, kedua belah pihak ini untuk mau tidak melaksanakan misi rahasia ini ataupun misi yang bersifat ad hoc ini. Nah, makanya fungsi dari diplomatik ataupun diplomasi ad hoc ini akan berakhir apabila soal tertentu ataupun tugas khusus ini telah dilaksanakan. Artinya, ini akan selesai dengan sendirinya. Ketika misi ini telah terlaksana, maka ini akan selesai. Sudah hilang misalnya misi khusus di bidang nuklir. Nah, ketika ini sudah selesai dilaksanakan, maka ini tidak akan berlangsung seterusnya. Beda halnya dengan misi yang tadi, misi bersama ya. Nah, itu beda. Kalau misi bersama itu akan berlanjut secara terus-menerus. Nah, selanjutnya ini ada fungsi hubungan diplomatik. Kalau tadi itu kita berbicara masalah hubungan diplomatiknya, dan sekarang fungsinya, fungsi dari hubungan diplomatik ini. Fungsi dari suatu perwakilan diplomatik berdasarkan pasal 3 Konvensi Wina 1961 ini adalah seorang pejabat diplomatik. Nah, di sini ada beberapa ya, di sini ada 4. Yang pertama, fungsi secara umum ya, fungsi secara umum di luar misi ad hoc tadi, di luar diplomasi ad hoc tadi. Ini adalah fungsi secara umumnya, artinya ini adalah fungsi utama dari seorang diplomat. Yang pertama adalah mewakili negara pengirim di negara penerima. Nah, kalau kita kaitkan juga dengan misi ad hoc yang tadi, ataupun diplomasi ad hoc yang tadi, maka saya jelaskan seperti ini. Misalnya, di sini siapa? Misalnya di sini Mas Aidi Amin ya, Mas Aidi Amin, misalnya sebagai perwakilan diplomatik Indonesia di India. Mas Aidi Amin sebagai perwakilan diplomatik di India, dan dia mendapatkan tugas ataupun misi rahasia ataupun diplomasi ad hoc ini di Korea misalnya. Bisa, boleh-boleh saja Mas Aidi sebagai perwakilan di India, ya, sebagai perwakilan diplomatik di India itu melaksanakan tugas dari Indonesia untuk melaksanakan misi khusus itu di negara Korea. Nah, itulah bedanya kenapa misi diplomatik itu tidak harus diserahkan kepada perwakilan diplomatik yang ada di negara itu. Karena ada beberapa pertimbangan lain. Nah, misalnya ini menyangkut masalah pertahanan
pertahanan keamanannya, dan lain sebagainya. Sehingga Mas Aidi Amin ini sebagai perwakilan diplomatik yang berada di negara India itu yang menjalankan tugas ataupun misi rahasia tadi di negara Korea. Nah, makanya ini tidak harus, makanya ada istilah belum tentu seorang yang menjalankan misi diplomatik ini adalah seseorang yang merupakan perwakilan diplomatik di negara itu. Bisa saja itu perwakilan diplomatik dari negara-negara yang di luar negara itu. Nah, makanya di sini karena fungsi utama dari hubungan diplomatik itu adalah untuk mewakili negara pengirim di negara penerima, maka ini beda halnya dengan misi ataupun diplomasi ad hoc tadi. Nah, selanjutnya di sini adalah untuk melindungi di wilayah negara penerima. Kalau kemarin di minggu yang lalu, di pertemuan yang lalu juga sempat teman-teman bertanya masalah warga negara Indonesia yang berada di negara luar. Artinya di sini adalah juga menjadi fungsi dalam hubungan diplomatik itu adalah untuk melindungi ya di wilayah negara penerima. Untuk melindungi siapa? Adalah untuk melindungi kepentingan negara dan juga warga negara yang diwakilinya, yaitu Indonesia. Saya contohkan seperti itu. Selanjutnya di sini fungsinya adalah untuk mempelajari dengan segala macam cara yang dibolehkan, dilegalkan, yang sah, bahwa setiap kondisi dan perkembangan keadaan yang ada di negara mereka diterima ataupun negara mereka bertugas, dan ini melaporkan kepada negara yang diwakilinya. Makanya di sini ada istilah bahwa seseorang agen diplomatik yang telah mengantongi fungsi dari hubungan diplomatik ini dalam menjalankan tugasnya ini adalah untuk melakukan pemantauan ya. Jadi untuk melaksanakan strategi-strategi dari negaranya agar mereka bisa untuk melindungi kepentingan-kepentingan mereka. Dan untuk meningkatkan hubungan persahabatan dan mengembangkan hubungan perekonomian, kebudayaan, ilmu pengetahuan di antara negara pengirim dan juga negara penerima ini menjadi salah satu bagian dari fungsi hubungan diplomatik itu. Nah, kapan sih berakhirnya fungsi-fungsi diplomatik ini? Ini disebabkan oleh beberapa hal ataupun beberapa keadaan. Yang pertama, bahwa pejabat diplomatik yang bersangkutan itu dipanggil oleh negaranya, oleh pemerintah negara yang telah mengirimkan itu dipanggil. Baik disebabkan karena masa tugasnya telah selesai, telah berakhir, ataupun karena memburuknya hubungan antara kedua negara. Ya, contohnya antara Rusia dan Ukraina. Jadi perwakilan diplomatik Rusia yang berada di Ukraina, mereka akan diminta untuk pulang ke negaranya. Ya, untuk keadaan-keadaan tertentu mereka akan diminta untuk pulang. Jadi fungsi mereka dalam menjalankan hubungan diplomatik mereka itu akan berakhir ya, akan berakhir. Nah, dalam keadaan yang disebut terakhir ini, maka perwakilan ini akan dipimpin oleh charge d'affaires, jadi kuasa usaha. Jadi kalau tadi itu yang dipanggil ataupun dipulangkan ya, artinya dipanggil untuk kembali ke negaranya oleh pemerintah negara sebagaimana dia yang diberikan tugas sebagaimana ambasador ataupun tingkatan pertama, tingkatan yang kedua itu mereka akan dipanggil. Nah, sedangkan yang tetap tinggal di sana adalah tingkatan yang ketiga atau charge d'affaires. Nah, itulah gunanya bahwa tidak semuanya perwakilan diplomatik itu letter of credit itu dikeluarkan oleh kepala negara, oleh kepala pemerintahannya. Tidak. Jadi itu bisa saja dikeluarkan oleh menteri luar negerinya masing-masing. Maka itu adalah untuk mengantisipasi ketika hal-hal seperti ini terjadi. Nah, makanya di sini charge d'affaires ini tetap berada di negara itu sebagaimana tugasnya ya, sebagaimana tugasnya untuk menggantikan tugas dari pejabat diplomatik tingkat pertama dan juga tingkat kedua. Yang selanjutnya yang menjadi penyebab berakhirnya fungsi-fungsi diplomatik ini dikarenakan juga karena pejabat diplomatik ini yang bersangkutan ini dinyatakan persona non grata. Ya, saya sempat sedikit menyinggung juga di awal terkait persona non grata dan juga persona grata. Selain itu, dibekukannya ataupun putusnya hubungan diplomatik.
karena dibekukannya ataupun putusnya hubungan diplomatik, maka mereka akan pulang ataupun kembali ke negara yang mengirimnya itu tadi. Nah, dari ini mungkin ada yang tanyakan, monggo dipersilahkan mahasiswa. Ibu izin bertanya. Sambil lalu saya juga absensi ya. Oke, silakan Iya. Mbak Indi. Ini uncam ya Ibu. Ada uncam. Nah, Ibu izin bertanya. Tadi kan sempat nyinggung masalah kepala misi perwakilan diplomatik ya Ibu. Saya mau tanya. Ya. Berarti dari penjelasan Ibu yang tadi, hubungan antara tingkat kepala misi perwakilan diplomatik ini, tapi yang dari negara pengirim, dia yang ada di negara penerima, dengan hubungan antar kedua negaranya ini, itu berdasarkan dari credential study ya Ibu? Jadi hubungan struktural tadi itu yang dimaksud itu maksudnya memiliki hubungan dengan siapa gitu ya? Iya, maksudnya kan kepala misi perwakilan diplomatik dari negara pengirim nih Bu. Tapi dia ada di negara penerima. Otomatis kan kedua negara ini kan berhubungan ya Ibu. Berarti hubungan keduanya ini itu berdasarkan dari surat kepercayaan atau kredensial tadi itu apa bukan Ibu? Begini Mbak Nindi, jadi kan tahapannya itu kan ini membuat perjanjian dulu kan, membuat pembukaan perjanjian. Setelah itu mereka mendeklarasikan, setelah mendeklarasikan itu kan artinya mereka sepakat untuk membuka hubungan diplomatik. Setelah itu mereka baru diangkat. Anggota misinya itu kan terdiri dari kepala misi, anggota staf misi. Nah, setelah adanya pengangkatan itu, baru penerimaan kepala misi diplomatik di negara penerimanya. Nah, di dalam kedutaan besar itu ataupun tempat misi itu kan terdiri dari anggota-anggota misi. Nah, anggota-anggota misi ini kan terdiri dari kepala misi, anggota staf misi, ya kan? Nah, kepala misi ini kan sebagai agen diplomatik. Nah, ini mereka semuanya ini berdasarkan surat kepercayaan ataupun letter of credence tadi atau presidential itu. Nah, surat kepercayaan ini berdasarkan juga dengan tingkatan mereka. Ini ada istilahnya ada kepangkatannya, misalnya ambasador ini yang membuat letter of credence itu adalah kepala negaranya, sama juga dengan envoy minister itu yang membuat adalah kepala negaranya. Kalau Charles d'Affaires itu yang membuat adalah menteri luar negeri. Jadi mereka itu membawa surat itu kepada negara penerima. Jadi artinya ketika mereka meskipun sama-sama sudah mendeklarasikan, sama-sama sudah melakukan perjanjian, tapi ketika mereka itu diangkat dan mereka itu datang ke negara penerima dan mereka tidak membawa letter of credence, karena apa? Letter of credence ini harus disahkan juga oleh negara penerimanya. Seperti yang tadi saya sampaikan kan, kalau negara penerima itu juga artinya menandatangani presidensial itu yang telah dibawa mereka. Artinya dengan seperti itu bahwa presidensial itu telah sah. Artinya mereka telah boleh melaksanakan tugas-tugasnya sebagai seorang diplomatik di negara itu. Nah, kalau misalnya negara itu masih belum menandatangani, maka ini masih belum bisa melaksanakan tugasnya sebagai seorang diplomatik di negara itu. Nah, itulah sebenarnya kenapa presidensial ataupun letters the Cranes ini harus mendapatkan juga tanda tangan dari masing-masing siapa yang mengeluarkan. Kalau misalnya itu di tingkatan pertama itu kan yang mengeluarkan kepala negara ataupun kepala pemerintahan, maka di situ yang mengesahkan juga kepala negara ataupun kepala pemerintahan di negara penerimanya. Seperti itu, Ibu. Mungkin itu ya yang dimaksud. Oh iya Ibu, siap Ibu. Berarti surat kepercayaan itu sama kayak MOU-nya yang di sini gitu ya Ibu? Oke, iya Nindi. Jadi gini, Nindi ya sebagai perwakilan diplomatik, Nindi ini sudah mendapatkan tugas nih dari negara Indonesia untuk mewakili Indonesia di negara Amerika misalnya. Nah, Amerika juga sudah sepakat ya. Ketika ini diwujudkan dengan apa? Sepakat mereka itu nanti akan dibuktikan dengan apa? Nah, ini akan menjadi kayak paspornya Nindi sebagai seorang diplomat. Nah,
Ini menunjukkan letter of credence ini ketika Nindi ditanyakan, kamu siapa? Saya seorang diplomat, apa buktinya? Gitu. Ya, saya punya ini. Nah, ketika Nindi punya presidensial itu, tapi itu masih belum dapat pengesahan dari negara penerimanya, bagaimana orang yang menanyakan statusnya Nindi di negara itu bisa tahu bahwa Nindi itu benar-benar adalah seorang diplomat yang legal, gitu kan. Jadi kan kadang ada diplomat yang tidak sah ya, artinya ada seorang penyusup, ada seorang mata-mata. Nah, itu adalah seorang diplomat yang di luar konvensi Wina, artinya itu adalah dilarang. Adanya diplomat yang tidak diperkenankan ataupun yang tidak mengantongi persetujuan dari negara penerima itu dianggap ilegal, meskipun dia itu telah menerima ataupun diberikan presidensial oleh negara pengirimnya. Seperti itu, Nindi. Iya, Ibu. Siap. Terima kasih banyak jawabannya, Ibu. Sama-sama. Yang lain? Sambil lalu ini saya sudah screenshot ya dari tadi. Dan untuk konfirmasi saya mohon melalui koordinator kelasnya ya. Soalnya saya agak bingung kalau konfirmasi ke saya sendiri. Soalnya banyak, kadang nggak ngasih nama. Saya bingung. Ini dari kelas mana gitu loh, namanya siapa, saya bingung. Jadi lebih baik kalau kok mau konfirmasi tidak hadir, telat dan lain sebagainya itu ke perwakilan kelasnya saja gitu ya, biar sama-sama lancar. Oke, yang lain mungkin ada yang ditanyakan lagi terkait materi kita kali ini, perwakilan diplomatik. Sampai kapan Bu jamnya Bu? Kalau kita lihat SKS-nya ya, ini 100 menit sih. 100 menit ya Bu? Berarti sampai jam 2 kah? Kalau dari jam 1 ke jam 2 masih 60 menit, Mas. Tapi kalau mau dipadatkan, monggo sih, saya terserah. Kalau mau diskusi, monggo. Kalau mau berakhir juga, monggo. Saya mah terserah. Aduh, Bu, itu terserah. Berakhir aja Bu. Aduh, susah dipahami tuh Bu, kata terserah. Saya mah mau nanya Bu. Ya. Bagaimana ketika suatu negara misalkan yang terjadi konflik seperti Rusia dan Ukraina itu melakukan sebuah kesepakatan, namun dari salah satu pihak, misalkan seperti Ukraina itu mengkhianati kesepakatan yang sudah disepakati gitu. Misalkan tetap gabung ke negara NATO atau segala macam yang sudah menjadi peraturan dari Rusia gitu. Itu gimana Bu? Oke, saya tanggapi. Kalau kedua negara itu sama-sama telah mempunyai kesepakatan, kemudian di pertengahan jalan, salah satu negara itu mengkhianati, justru mereka itu berkhianat dan berkudeta dengan negara-negara yang lain. Nah, hal apa yang bisa dilakukan? Yaitu salah satu contohnya adalah dengan cara yang keras, yaitu dengan perang. Itu adalah bukti bahwa itu adalah merupakan salah satu punishment akibat mereka itu melanggar janji mereka. Makanya di sini mahasiswa juga harus bisa paham bahwa cara-cara mereka sudah melakukan hubungan secara diplomasi loh. Mereka sudah berbicara secara negara ke negara, hati dengan hati, tapi mereka tetap tidak menemukan satu titik temu. Artinya mereka tetap mempertahankan ideologi mereka sama-sama masing-masing misalnya. Dengan cara apa lagi agar mereka itu tetap berada pada perjanjian itu? Dengan cara apa lagi mereka itu tetap mempertahankan ataupun mau melaksanakan apa yang telah mereka perjanjikan di awal? Nah, salah satu cara terakhir adalah dengan kekerasan, yaitu dengan adanya peperangan. Nah, ketika nanti ada suatu kesepakatan lagi dengan para diplomasi itu berhasil melakukan sebuah negosiasi kembali, maka negara itu akan melakukan gencatan senjata. Nah, gencatan senjata ini merupakan awal mula untuk diberhentikan dari peperangan itu. Nah, artinya peperangan itu diberhentikan. Kalau misalnya peperangan itu sudah diberhentikan, artinya itu sudah mengalami suatu kesepakatan. Nah, kenapa di
pada fenomena tersebut, peperangan antara Ukraina dan Rusia, kalau Mas Hoirul Rozikin ini menganggap itu adanya pengkhianatan dari salah satu negara, sehingga negara yang merasa dikhianati itu akan melakukan sebuah upaya-upaya, baik itu melalui jalur diplomasi ataupun melalui jalur kekerasan. Karena melalui jalur diplomasi ini kan merupakan cara-cara dengan cara damai ya. Karena dengan cara damai ini tidak mendapatkan tidak mendapatkan titik temu, artinya dengan cara-cara kekerasanlah mereka gunakan agar mereka mau, agar negara tersebut itu mau kembali lagi untuk ke kesepakatan yang di awal yang telah mereka sepakati sebelumnya itu. Seperti itu Mas Hoirul Rozikin. Ada iya Bu, iya Bu. Makasih Bu. Sama-sama Mas. Gimana yang lain? Mau lanjut atau berhenti? Saya serahkan kepada teman-teman semua. Saya nggak masalah. Karena ini karena gini ya, ini kan hak ya. Kembali lagi saya bicara lagi, ini hak. Terserah teman-teman mau atau tidak. Saya sih terserah. Mau Ibu. Nah, kita diskusi aja. Kita diskusi aja. Kalau misalnya ada yang sekiranya ingin ditanyakan, monggo kita diskusi. Yang jawab juga monggo dari teman-teman yang lain. Ya, gimana Mbak? Saya Bu. Lelah katanya Bu. Lelah katanya. Ya, sabar. Bentar lagi udah buka puasa kok. Silakan Mas Rizal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Bu telah memberi kesempatan saya untuk bertanya. Di sini tidak jauh daripada pertanyaan dari Mbak Dindi, jawaban Ibu atas pertanyaan Mbak Dindi. Apa ini? Kami kali ya. Jadi itu apa namanya Bu? Yang menentukan diplomatik itu di bagian mana itu dari negara yang penerima Bu ya Bu. Dalam artian surat perjanjian itu hanya sebatas formalitas untuk memenuhi prasyarat diplomatik Ibu. Jadi gini Mas, gini ya Mas. Ini kan pembuktian ya. Kalau kita berbicara masalah hukum kan pasti berbicara masalah pembuktian. Kalau kita mau membuktikan bahwa misalnya Mas Rizal itu benar-benar di Indonesia, itu gimana caranya? Dengan menunjukkan paspor toh. Nah, misalnya menunjukkan paspor. Tapi paspor itu masih tidak ada tanda tangannya, tidak ada stempelnya. Apakah itu sah? Apakah itu legal? Meskipun itu telah dikeluarkan oleh bagian keimigrasian seperti itu. Nah, itu yang dimaksud meskipun itu letter of credence itu telah dikeluarkan oleh negara yang mengirimkan ataupun negara yang mengutusnya, baik itu oleh kepala negara ataupun oleh Menteri Luar Negeri, maka di sini juga harus disahkan oleh negara penerima, bukan hanya sebagai formalitas, bukan itu. Jadi ini sama-sama memiliki kekuatan hukum tetap. Nah, artinya ketika Mas Rizal ini sudah sebagai perwakilan diplomatik, nah ini kan surat ini kan sebagai paspornya Mas Rizal. Letter of credence ini kan sebagai paspornya Mas Rizal agar Mas Rizal itu bisa melaksanakan tugasnya sebagai perwakilan diplomatik. Nah, ketika negara-negara yang lain itu kan misalnya tidak tahu Mas Rizal itu yang mana. Mas Rizal itu yang seperti apa. Nah, misalnya Mas Rizal, saya adalah perwakilan yang sah dari Indonesia. Nah, kemudian ada lagi orang lain yang mengaku Mas Rizal dan juga membawa surat yang sama dengan Mas Rizal, tapi dia tidak memiliki tanda tangan dari negara penerimanya. Nah, itulah yang dikatakan ini sebagai legalitas dari negara penerima, bahwa negara penerima itu benar-benar telah mengesahkan posisinya Mas Rizal di negara itu, gitu loh. Gitu Mas Rizal. Iya enggak, bisa kayak gini Bu. Dari perjanjian itu, seumpamanya gini Bu, dari perjanjian itu sudah disahkan dari kedua negara tersebut Bu. Nah itu sudah anggaplah ya bisa dikatakan selesai. Nah yang ditanyakan saya di sini, yang menentukan diplomatik itu di bagian mana itu dari negara penerima Ibu. Dalam artian surat perjanjian itu ya
mungkin hanya sebatas formalitas ataupun kewajiban untuk memenuhi syarat bagi diplomatik. Begini Mas Rizal, yang ditanyakan Mas Rizal ini letter of credence-nya dulu atau perjanjian di awal yang ditanyakan. Kalau perjanjian di awal ini yang membuat adalah kesepakatan kedua belah pihak, Mas. Kalau letter of credence ini yang membuat adalah negara yang mengirimkan. Seperti itu. Nah, yang ditanyakan Mas Rizal ini perjanjian yang di awal itu maksudnya. Halo? Iya, Bu. Kan tata cara pembukaan hubungan diplomatik itu kan nggak langsung dikasih surat, nggak langsung silakan Mas Rizal kamu ke Korea. Nah, Korea kan bingung sebelum mereka itu mengadakan perjanjian di awal, ya kan? Makanya sama-sama kepala negara itu melakukan hubungan dulu, melakukan perjanjian dulu, perjanjian pembukaan, mendeklarasikan, setelah itu bersepakat, setelah itu mengangkat kepala misinya, setelah itu baru menyerahkan kepala misi ke negara itu berupa letter of credence itu. Nah, yang ditanyakan Mas Rizal itu adalah perjanjian pembukaan di awal atau letter of credence-nya. Oh, ya siap-siap Bu. Paham Bu. Makasih Bu. Ya, sama-sama Mas. Yang lain mungkin yang ditanyakan, kalau tidak ada yang ditanyakan dan mungkin sudah paham, kita bisa ketemu lagi di next pertemuan ya. Mungkin sekarang lagi capek, sekarang lagi pada puasa mungkin ya, kita jumpa lagi puasa, Bu. di pertemuan selanjutnya. Dan Ibu mau tanya. Enggak ada absen ya, Bu? Teduk gol. Materinya itu nanti Bu nggak ada materinya absen, bisa Bu? didistribusikan ke mahasiswa atau tidak, Ibu? Oke, siap-siap. Nanti saya akan share ya materinya. Mungkin melalui Google Classroom aja ya. Di Google Classroom atau di Drive saya ya. Nanti bisa di-download sendiri ya. Iya, Ibu. Oke. Makasih yang sudah Bu, nggak absen, Bu? untuk absensi sudah saya absen barusan. Saya sudah screenshot ya. Thank you semuanya yang sudah hadir. Kapan Kelas A, absen, Bu? kelas B, saya akhiri. Thank you Ibu. Offline habis lebaran ya. Biar bisa ketemu. Offline habis lebaran ya. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Next time Bu. Assalamualaikum. Salam. Selamat berbuka puasa.